Alhamdulillah, Ustadz kita sudah datang, ya, dan ya kita bersyukur Ustadz Toto sudah sehat, Ustadz. Alhamdulillah. Ya, tema kita kali ini cukup seru, ya, dan nanti ya sebagaimana jargonnya dan tujuannya Kopi Ngaji, pengajian itu harus solutif. Nah, judul ini diangkat karena ada beberapa di antara orang tua yang mendatangi saya untuk minta tolong dicarikan pasangan untuk anaknya. Saya kira ini orang tua yang sangat bagus, yang sangat bertanggung jawab, yang ingin anaknya segera mendapatkan jodoh. Nah, saya bacakan sebuah buku dari ketua Kopi Ngaji kita, Ustadz Beta Pujangga. Dalam pengantar saya sudah sampaikan, apakah jodoh ditunggu saja kehadirannya atau tugas kita menjemput dan mengupayakan jodoh itu agar semakin nampak kehadirannya. Judulnya Ayah dengan Sejagat Nasihat. Ini nasihat ayahnya Ustadz Beta, ya, kepada Mas Beta. Aku setuju dengan nasihat ayah bahwa jodoh tidak akan kunjung datang jika kita hanya diam di tempat tanpa ada usaha yang nyata untuk menjemputnya. Karena jodoh adalah perjalanan kisah antara dua keping hati yang saling terpisah, dan dua keping hati itu akan saling berusaha menemukan. Namanya pujangga, ya. Tuhan, perhatikan, Tuhan menciptakan kita dengan dua kaki untuk berjalan, dua tangan untuk memegang, dua telinga untuk mendengar, dan dua mata untuk melihat. Tetapi mengapa Tuhan hanya menganugerahkan sekeping hati untuk kita? Ya, karena Tuhan telah menganugerahkan sekeping hati lainnya kepada seseorang agar kita mencari dan menemukannya. Itulah jodoh. Masya Allah. Ya, tidak salah istikharah saya, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Kalau mau baca selengkapnya ada bukunya di belakang. Promosi. Baik, langsung mawon nggih, Ustaz. Ini Ustaz Toto Budi Santoso. Namanya aja Jawani banget tapi artinya bagus. Menata pekerti untuk mendapatkan kesentosaan. Ya, ini pimpinan Majelis Tablik, pimpinan cabang Ranting. Oh, itu ketuanya berarti Ranting. Pak Agus Mulyono, Ranting Muhammadiyah Kasihan. Beliau tinggal di Merisi, dan nanti kita berikan nomor teleponnya beliau, siapa tahu ada konsultasi lanjutan di luar jam yang ditentukan. Begitu, Ustaz, ya? Ya. Mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Toto kami persilahkan. Boleh berdiri, Ustaz, atau mau duduk terserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati beliau Al-Mukarram Ustadz Syakir Jamaluddin, pimpinan saya ini. Al-Mukarram Ustadz Agus Mulyono, ini juga pimpinan saya. Pak Aris, Haji Aris juga pimpinan saya. Semua pimpinan saya, ya. Mudah-mudahan yang hadir ini semua sehat. Tadi sudah dikenalkan, nama saya cukup singkat, TOTO, Jowo, ya. Bukan Toto Nonka. Dulu ada Tuti Nonka, ya. Nah, saya Toto Nonka. T titen, O open, T telaten, O ne oke. Titen, open, telaten. Termasuk mencari jodoh itu harus telaten.
tiap Sabtu pagi ngaji di sini. Bapak Ibu yang berbahagia, ini yang sangat istimewa bukan yang isi, tapi yang istimewa adalah judul yang dibuat oleh Ustadz Zakir. Ya. Ini memang sangat menarik judulnya. Ya. Makanya yang namanya nikah itu jangankan yang muda, yang tua-tua pun masih siap. Nggih Bapak nggih. Oh. Ibune ya rada mumet. Ya. Jadi saya pernah nangani itu yang ke rumah itu minta, Ustadz saya minta dicarikan jodoh. Saya sudah lama menjanda. Panjenengan umur pinten, Mbah? 72, Pak. Nah, ya. Ini sungguh terjadi, ya. Ibunya senang semua. Jadi luar biasa. Itu yang paling tua saya pernah nangani, ya, orang Pleret. Mudah-mudahan tidak rawuh ini. Ya, yang paling tua Pleret, yang kedua itu daerah Mualimin Ustadz Agus. Ya, itu sudah tua sekali. Ngepite guru minta dicarikan jodoh. Ya. Kalau ini ibu-ibu ikhlas. Baik, karena waktunya hanya singkat, maka saya tidak banyak dalil. Yang jelas dari kata atau kalimat nikah saja itu adalah punya makna yang sangat luar biasa. 3 huruf, nun, kaf, ha. Ada ulama yang mengatakan nunnya itu adalah nikmat. Maka nikah itu nikmat. Ya. Mau berdua malam-malam, siang-siang berdua di sawah, nikmat. Tidak ada yang ganggu. Coba kalau dengan tetangga. Ya. Ya. Makanya nikmat. Apalagi ya, nikah ini diawali dengan, kalau bahasa Jawanya lemek. Lemek itu dasar, itu khosyatullah, dengan rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ngaji ini kalau kita lemeknya itu khosyatullah, maka insya Allah kita akan mudah untuk menerima ilmu yang diberikan. Ya. Karena tidak semua ilmu yang kita dapatkan itu menjadi ilmu yang manfaat. Maka ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika minal ilmi la yanfa. Ya Allah, aku mohon padamu dari ilmu yang tidak manfaat. Ya. Berlindung. Di mana? Aku berlindung. Ya, itu. Nun, kapnya apa? Kapnya itu karim. Nikah itu adalah salah satu sunnah Rasulullah SAW yang diajarkan oleh beliau dan kita sebagai umatnya untuk meniru. An-nikahu min sunati, man raghiba an sunati falaysa minni. Nikah itu sunnahku. Maka yang belum nikah segera nikah. Ya. Dengan siapa? Ya saoleh. Loh iya, karena kita itu pedoman kok saoleh terakhir ketak ngawur, tidak ngawur. Jodoh, rezeki, pati itu sudah tersurat di Lauh Mahfuz. Sebelum kita lahir di dunia, ini sudah disurat. Ini luar biasa. Ini bagi orang yang mengimani akan enak, enjoy saja. Saya punya cerita. Kakak saya, mbak saya itu kan senangnya sodakoh di panti-panti. Di Mundilan Bagus itu ada panti Muhammadiyah. Ya, enggak usah dicari. Itu yang laki-laki gantengnya luar biasa. Sing putri wireng. Ya, apa kata mbak saya? Itulah jodoh. Iya. Ustadz Zakir itu punya teman namanya Mahfud Jamzawi, asli dari Mekah. Ya. Iya, betul. Sekarang di kedutaan kerjanya. Kemarin mau mampir ke rumah, tapi saya pas pergi, pas di tempatnya Pak Pong, Pak saya. Pak Toto, ini saya pas ke Jogja, mau mampir ke rumahnya Pak Toto, tapi saya karena pas di Pleret
saya ada majelis sana, akhirnya tidak jadi. Beliau istrinya dari Sukoharjo, dan waktu itu yang melamarkan kebetulan beliau Pak Amin Rais. Itu kalau dibandingkan istrinya ya biasa hitam, tapi orang Arab, ya Allah. Tapi ibu tidak bisa mengharapkan mantu orang Arab. Pokoknya saoleh tadi ya. Yang penting karim, ya. Yang karim apa? Satu nawaitunya, ya. Dua caranya. Semua itu sebenarnya hanya tiga hal. Satu, qasdun niat, masalah niat. Nikah itu niatnya untuk apa dulu? Ya. Gue wangun-wangun, ya jangan. Niatnya mengikuti sunnah Rasul. Yang kedua caranya melalui proses namanya nikah. Nah, ini namanya akan karim. Nanti hasilnya insya Allah endingnya, outputnya pasti baik. Kalau niatnya baik, caranya baik, pasti baik hasilnya. Begitu pula ngaji itu niatnya dari rumah, pokoknya thalabul ilmi, bismillah. Nek orang Jawa niat ingsun nglakoni dawuhe Kanjeng Nabi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nanti kalau niatnya benar insya Allah, dan caranya juga harus benar. Cara itu harus dicari bagaimana bisa benar. Syaratnya termasuk itu. Maka ada orang yang ketika dia punya ilmu tapi niatnya bukan untuk kepintaran. Kalau simbah-simbah mungkin tahu cerita namanya Snok-Horgon. Tahu nggih? Snok-Horgon itu kan orang mana? Belanda ya. Ada Belanda, Perancis, ada 3 serangkai dulu. Dia mempelajari agama, ulama-ulama yang dari Indonesia, yang di Mekah 2 tahun dia hafal Quran, Mbak. Snok-Horgon itu. Dia menjajah di Indonesia bukan untuk menghalangi, menghantam orang Islam, tidak, tapi bagaimana bisa merusak akidah orang Islam, sehingga tidak banyak pemuda-pemudi yang dia tidak tahu bahwa itu bukan ajaran Islam. Inilah ngopi pagi atau ngaji kopi ya. Kopi ngaji. Oh ya, ini salah satu sarana kita jadikan wasilah untuk menempuh jalan yang benar itu. Ya. Luar biasa nggih. Pak Agus ini rumahnya Bangun Jiwa sana, Pak. Ya. Hijrah dulu di Ketanggungan, terus hijrah di Bangun Jiwa. Ya. Sampai sini itu berapa kilo? Kalau hadisnya kan setiap langkah dapat pahala, setiap langkah dinaikkan derajatnya. Kalau beliau pakai mobil berarti rodo papat, sabung-sabungan. Ya, ini luar biasa. Ini harus kita hitung sehingga kita tidak merasa rugi. Sedikit agak melenceng. Saya pernah niat takjilan di Masjid Gede. Niat saya waktu itu ketika saya masih remaja itu seneng kalau ada gulai, Pak. Nggak tahu ini nanti ada gulai enggak. Sampai di sana itu yang terjadi apa? Bronkos, Pak Agus. Iya, saya protes sama Pak Gunawan waktu itu, Pak Rektor. Aku kapusan yang masjidmu. Ngapa? Golek-golek mau bronkos, mesti ora Senin ro Kamis. Cobanan Senin Kamis, moh kapok. Niat saya cari itu. Ini. Oke. Yang terakhir hak. Hak itu halal. Jadi nikah itu halal. Ketika sudah akad nikah, sudah mau apa-apa silahkan berdua. Ya. Ini. Jadi nikah harus diupayakan. Nah, judulnya kan dijemput atau diamkan kan gitu, atau menunggu. Dua-duanya bisa. Zaman sahabat itu juga menjemput. Bisa lewat dengan siapa? Istilahnya mak comblang. Ya. Besok temannya Pak Agus ini besok menantu. Itu ke tempat saya kira-kira 2-3 bulan Pak Agus sekali. Alhamdulillah besok akad temenan. Dapat undangan dah. Dari Cipto, ya, gurunya beliau waktu di Ma'alimin, ke rumah tempat saya sama anaknya, ya. Ustadz, saya sini silaturahim. Yang kedua, anak saya belum nikah.
Dan itu banyak sekali. Yang terakhir ini ada satu rumah dari Pemalang, Pak, dari pengurus PCM Radu Dongkal kalau ada. Saya pernah diminta di sana. Ini mau diminta lagi Radu Dongkal PCM. Sana mungkin hampir seperti ini, lebih banyak. Ya, lebih banyak. Nah, itu. Tapi tidak mencari jodoh sana, memang ngaji. Ini maka kreativitas Ustadz Syakir ini ya. Nah, Ustadz Syakir itu yang merefleksikan namanya Syakir Jamaluddin ya. Orang tua mengharapkan tafalnya orang tua mudah-mudahan menjadi orang yang selalu bersyukur dengan agama yang bagus loh. Ya, itu Pak Syakir. Atau nah, orang Jawa itu mengatakan asmo kinario jopo. Tafalnya orang tua itu memberikan nama yang baik. Ya. Baik. Jadi nikah itu bisa ditunggu, bisa dijemput juga bisa. Ya. Bahkan ada yang semacam diorganisir. Saya itu dulu termasuk pengasuh rutin pengajian, saya lupa, tapi bukan masjid ke masjid, tapi dari hotel ke hotel. Pesertanya se-Indonesia. Terakhir saya di Mangkuyudan ya, selatan jalan kalau ada. Itu ada hotel yang parkirnya di bawah, saya ke sana. Sana sudah berapa kali, terus malamnya di WA, Ustadz ini besok di sini tempatnya, minta Ustadz lagi, oke. Tapi judulnya Ustadz itu kami yang menentukan, boleh? Apa judulnya? Nih. Apa judulnya? Nikah yang sampai 4. Oh, poligami. Judulnya poligami, Ustaz. Kebetulan Catat. iya, kebetulan laptop saya itu alhamdulillah isi semacam itu. Materi-materi itu udah ada. Sampai dalilnya boleh. Ya, jadi dalam Islam itu boleh, Bu. Orang laki-laki punya istri sampai 4. Itu Al-Qur'an yang bilang. Masna wa sulasa wa ruba. Ini saya dalil wong lanang. Bahkan saya punya jamaah di Bantul itu mau nikah lagi itu dengan istrinya kan tidak boleh. Kowe itu Islam mutu. Loh Islam oleh loro. Jadi terpaksa, bukan seperti itu. Yang namanya karim itu dengan cara itu. Bagaimana istri bisa menerima. Lah orang laki-laki biasanya dalil awal ini yang dipakai. Kelatujannya disingkirkan. Nah ini yang muri namanya. Makanya ayatnya kan wa in hibtum ala ta'dilu, kalau kalian tidak bisa berbuat adil dan pasti tidak bisa. Ya. Wah. Pokoknya kalau ibu-ibu yang betul kan soheh. Tapi kan belum dicoba, Ustaz. Oh, lanjut Ustaz, lanjut. Wa in hibtum ala ta'dilu fawahidatan. Maka satu saja. Fawahidah. Ya. Luar biasa ini. Ya. Artinya tidak boleh laki-laki mentang-mentang. Ini Al-Qur'an loh, Dek. Nek ra gelem kowe udah wong Islam, tidak boleh. Dari seimbangan. Di dalam Islam itu ada keseimbangan. Ya, ada laki-laki, ada perempuan. Bahkan saya pernah mendapatkan filosofi ajaran dari orang Klaten. Tinggalnya di Jogja itu jualan kursi ini, Pak. Tapi yang panjang itu loh, dibawa pakai sepeda. Lincak. Itu kan ditanya. Dulu ditanya oleh beliau almarhum Pak Daryono. Dia tanya, Pak, jenengan nek ngeten iki napa mesti payu? Oh mboten. Terkadang seminggu nate mboten payu, setengah sasi nate. Kok tesih jadian, prinsip kula ngeten, Pak. Pokoke nek enten sik dodol mesti ana sik tuku. Wah. Ini filosofi yang sangat luar biasa. Ya. Begitu juga dalam interaksi pria wanita dalam berumah tangga ini juga seperti itu. Itu akhirnya dia tetap aktif, tetap dia kelilingkan, ya orang ya. Jadi boleh, termasuk ibu-ibu, mbak-mbak yang belum nikah itu boleh selalu mendatangi di majelis taklim.
Siapa tahu ini menjadi wasilah. Nah, Ya. Nah, ini. Nggak harus tawa-tawa. Yang benar itu memantaskan diri. ini. Ya. Bukan nawakin, memantaskan diri. Ya. Saya siapa, saya di mana, saya harus bagaimana. Ya. Itu filosofi dan saya dapatkan dari guru saya non-Islam. Ya. Aku ki sapa, aku nendi, aku kudu kepiye. Ya. Aku sapa, manusia. Di mana di dunia? Harus apa? Allah dalam sindirannya, afahasibatum annama khalaqnakum abasa. Apakah kalian mengira kalau kamu itu hanya disuruh main-main saja? Ini. Tidak. Allah sendiri yang memberikan jawaban. Adzariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Kita itu untuk beribadah, termasuk dalam nikah. Ini kalau kita niatkan untuk ibadah, luar biasa. Ya, coba luar biasa itu. Dari nawaitunya, derek tuntunan Kanjeng Nabi, caranya dengan melalui proses, ya, ada wali, maka nggak boleh loh. Dulu saya ada yang mengatakan gini, jadi ada anak putri yang dia mengikuti satu majelis. Nah, majelisnya kurang tahu saya pernah omong-omong empat mata sama Ustadz Yunahar Allah Yarham, itu yang salah ustadznya. Jadi anaknya itu gini Bapak Ibu, anaknya itu ketika nikah tidak bilang orang tuanya. Karena dianggap orang tuanya bukan satu majelis. Itu terjadi, ya. Itu kan berarti tidak melalui wali. Nah, itu cara ini yang tidak benar. Ya, gimana? Jangan. Ya, ada wali, ada calon, ada saksi, ada mahar, ya. Nah, itu. Maka kalau orang putri yang solihah, insya Allah mahar tidak terlalu dipentingkan. Apa wae mas yang duemu, nih, Toyota tidak apa-apa lah, Fortuner tidak apa-apa. Nah, itu. Jadi ikhtiar. Jadi prinsipnya Bapak Ibu, yang terakhir saja, nanti biar lebih banyak dialog. Coba ketika ada putra putri panjenengan atau bahkan yang hadir ini ada mengharapkan segera mendapatkan jodoh, cobalah dicek Al-Imran 112. Saya sering menggunakan ayat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, duribat alaimun dillati aina masuqifu illa bi abli minallah wa ablu minanas. Ya. Jadi ketika kita itu tidak ingin hidup ini kita kesulitan lah mudahnya, itu hanya justru menjaga dua hal. Yang pertama hablum minallah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujud spesifiknya apa? Salat, jaga salat. Boleh dibuka HP saya ini. Saya itu punya anak 3, insya Allah lulusan pesantren semua. Kalau kemana pesan saya hanya satu, jaga sholat. Ya. Tidak macam-macam, sudah jaga sholat. Saya masih ingat salah satu kiai saya dulu punya anak putri yang dari pagi sampai maghrib itu belum pulang. Pada waktu itu belum punya HP. Pada ribut keluarga. Tapi Pak Kiai saya mengatakan, saya mau jamaah subuh ora. Cuman gitu tanyanya. Oh iya Pak, iya Pak, gitu putrinya. Saya tahu sama saya tadi, ora popo. Artinya apa? Ketika kita menjaga sholat, insya Allah keamanan kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya sering menyampaikan, ya, di sini ada Kiai Rahmat enggak ya? Harusnya ada. Alhamdulillah itu masih dekat dengan Mbah Yar. Tahu Mbah Yar? Mbah Yar Kasih. Pendiri Gontor. Enggak, masih dekat kan asli sana. Dan saya pernah di Tegal Sarinya. Alhamdulillah. Maka pecis beliau kan putih. Ya. Ya itu mirip sekali, masih terah insya Allah. Saya di Tegal Sarinya, jadi lebih tuanya pondoknya.
Tegalsari itu dulu untuk pelarian Kiai Gontor sama santrinya ketika dikejar oleh PKI, ya, di Tegalsari. Saya mengisi sana. Trenggalek, Pacitan, saya pernah ngisi di Pacitan juga, di daerah Pondok Tremas. Syekh Mahfud, ya, yang terkenal kitabnya luar biasa, di Mekah juga menjadi acuan ulama-ulama sedunia. Syekh Mahfud. Syekh Mahfud itu salah satu muridnya Kiai Soleh Darat, Ustaz. Ya, Kiai Soleh Darat. Dia orangnya alim dan pernah dia itu punya kerentek. Kiai Soleh Darat itu ingin menjadikan menantu oleh Syekh Mahfud itu. Suatu saat dilalai kayak yang namanya jodoh. Ketika suatu saat itu Syekh Soleh Darat itu mengajak jajan santri-santrinya, Syekh Mahfud ini tidak diajak sendiri. Akhirnya dia mungkin agak di mana, terus akhirnya dia pamit terus ke Mekah. Sampai Mekah tidak pulang-pulang, disurati sampai 3 kali. Mahfud beliau, tapi tidak mau. Ya, tahu kalau mau dijodohkan oleh anaknya. Akhirnya merintahkan adiknya yang namanya Dahlan, Kiai Dahlan kowe wae sing nglakoni. Nah, ini namanya jodoh. Ya. Jadi mungkin saja yang diinceng dari ngopi ngaji ngopi bisa lain, ya ini. Ya, mudah-mudahan nanti pulang dari sini ketemu jodoh. Amin, amin. Saya tua ya punya amin itu loh. Bantun donga kok, Pak. Oh, bantu doa. Bantu doa untuk anaknya, ya bagus. Ya, ya, astagfirullah, saya maaf agak salah ya. Oke, ya, jadi satu, jaga sholat. Man hafadha ala sholati khamsin akramahullahu bi khamsin khisalin. Ya, dalam satu kitab disebutkan orang yang menjaga sholat 5 waktu maka akan dimuliakan oleh Allah dengan 5 hal. Ya, salah satunya apa? Setiap masalah yang dihadapi, masalah itu akan diangkat oleh Allah sehingga ada solusi. Ada ayat mengatakan fa innama al usri yusra. Setiap satu masalah Allah itu menyediakan 2 solusi, 2 pintu. Ya. Bapak Ibu mungkin tidak terlalu meneliti, ya. Coba Bapak Ibu, ketika bayi masih di kandungan itu sudah butuh asupan makan belum? Sudah. Lewat mulut atau tidak? Tidak, lewat plasenta. Setelah lahir, bayi itu tempat untuk jalannya makan itu justru dipotong oleh bidan, oleh Mbah Dukun. Artinya tertutup. Tapi Allah menjanjikan 1 tertutup, 2 saya sediakan. Apa sedianya? ASI. Ya. Jadi bayi itu ketika ditutup untuk asupan makan, ketika lahir maka disediakan ASI, air susu ibu. Maka nanti kalau mbak-mbak yang mau nikah, kalau punya anak suruh manggil ibu. Air susu ibu, bukan air susu mama. Nah, itu ais, itu ya. Jadi sholat dijaga. Yarfa'u anhu dhaikal ais, setiap masalah akan diangkat oleh Allah. Ini basa Jawane dilalah. Nggih, dilalah. Itu dari bahasa Arab Ustaz Zakir. Iya tak? Dilalah bi idznillah. Oh. Bi dengan izin Allah, ya Allah, dengan izin Allah. Mong ilate wong Jawa kangelan terus muni dilalah. Ini ilmu lo bagus. Lo iya. Dilalah kok ngaji neng ini Pak Sakir ketemu, alhamdulillah. Dah, yang kedua ini agak penting. Jadi, pertama tadi menjaga sholat. Yang kedua ini terkadang yang kita terlena. Anggapnya sholatnya apa, ngajinya apa, hajinya bola-bali sudah bagus, belum. Ada 3 pasang yang tidak dipersilahkan. 1, aqimis sholah wa atus zakah. Ini salah. Yang satunya lagi adalah atiullaha wa atiur rasul. Yang ketiga, anishkurli liwalidayk.
Syukur kepada Allah, syukur kepada orang tua. Saya pernah punya cerita. Jadi anak Hotel Hyatt itu Utara daerah sana. Anaknya cantik sekali, Pak. Putri ya. Ya. Cantik, natural. Ya. Kalau ibu-ibu pernah tahu Ika Nurjana? Bapak-bapak yang tahu. Itu seperti itu. Dia kuliah di Fakultas Ekonomi, universitas terkenal. IP-nya tidak tanggung-tanggung, 4. Ya. Itu ke rumah saya sama temannya yang lebih dulu berhasil. Itu ke rumah saya, bilang, Ustadz, saya itu kalau ada cowok yang mendekat saya, tiba-tiba menjauh, dan itu berulang kali. Saya tahu pertanyaan saya, satu, sholat Anda di mana, Mbak? Insya Allah, saya sudah menduga, insya Allah dengan pakaian yang serapi itu, insya Allah sholatnya terjaga. Masih punya orang tua? Masih, Bapak. Bapak Ibu masih. Ada masalah dengan orang tua? Tidak ada. Saya katakan, itu salah satu harus ada. Kalau sholatnya bagus berarti dengan orang tua ada yang tidak beres. Kalau Anda dengan orang tua beres, mungkin sholatnya tidak bagus. Akhirnya dia apa? Dia nangis. Iya Ustadz, saya dengan bapak saya ada masalah. Apa masalah Anda? Saya tidak tegur sapa, Pak. Dengan orang tua satu rumah, ya, tidak tegur siapa. Ya. Akhirnya sudah, sekian dulu, Anda pulang, cari bapak Anda, minta maaf. Loh, Ustadz, saya tidak salah. Anda kesini mau minta nasihat saya? Iya. Sekarang pulang. Saya suruh pulang. Malamnya SMS, bukan BA, SMS. Ustadz, sudah saya lakukan, alhamdulillah hati saya sudah tenang. Apa yang saya lakukan? Nah, itu setelah itu malamnya saya kasih semacam amalan. Alhamdulillah dalam waktu tidak sampai 15 hari. Tidak sampai 15 hari, Pak. Catat ini. Yang maju 4 ibu-ibu. Ini sungguh terjadi. Yang maju 4. Dilalai sing maju pisanan ki nono sewu secara wajah ya adoh bumi langit. Iya, yang putri cantik, yang putra ya biasalah. Iya, saya sama istri lah begitu. Bilang aja terus terang. Bercanda ini. Ini bercanda loh Bu. Ya, kalau Ustadz Zakir udah hafal ya. Ustadz Zakir, Ustadz Rahmat itu memang Ustadz Agus. Itu yang keempat itu cerita dia sama temannya. Itu dia ganteng pakai mobil. Ya. Saya katakan waktu itu pas asar di tempat saya, terus ambil air wudhu diantar istri saya. Yang satu saya katakan, Mbak, insya Allah jodohnya yang pertama itu. Itu dia bilang, Pak, itu saya ranking. Loh, kok ranking di mana? Ya itu saya ranking yang maju pertama itu di ranking keempat, Pak. Itu sungguh terjadi di ranking. Kok seperti itu? Saya nangani yang ranking itu dua orang. Akhirnya apa? Lah di mana Ustadz? Istikharah. Minta petunjuk pada Allah. Iya. Nah, nanti di mana Ustadz cirinya? Saya bisa tahu. Allah yang ngasih tahu nanti. Itu tidak sampai 10 hari. Ini cerita nyata loh, bukan khayal. Ke rumah saya lagi. Ustadz, itu yang dalam mimpi saya sholat malam, itu kok yang ranking 4 terus Ustadz. Itu 3 kali katanya. Ya Allah. Ya, itu kan secara nalar, terkadang kita itu secara nalar tidak masuk, secara kemauan tidak cocok. Tapi coba kalau kita orang beriman, dibuka Al-Imran 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu itu menganggap sesuatu itu jelek, padahal sesuatu yang kamu anggap jelek itu baik untukmu, dan sebaliknya. Iya. Akhirnya apa dilakukan? Cepat cerita, dia terus dipinang dari rembukan jadi nikah. Saya datang sama anak saya waktu itu masih SD. Saya datang ke sana, cepat cerita, bobot mengandung. Lah, Allah itu memberikan ujiannya luar biasa. Ibu-ibu pernah
nyidam. Pernah Bu ya? Iya. Nyidam. Nyidamnya apa Bu? Ada yang mangga, ada yang pace, kan gitu toh? Iya. Mula anaknya tukang pace. Itu nyidamnya itu ketika dia mengandung dari awal sampai melahirkan tidak bisa bangun, Pak. Yang memandikan, yang memberikan makan, yang mengganti pakaian suaminya. Lahir pertama 2 laki-laki perempuan. Kembar. Dampit istilahnya. Oh, dampit. Ya. Kembar dampit. Kembar dampit. Itu saya sana sama istri saya, sama anak saya katakan, coba kalau suami Anda yang Anda ranking 1. Iya Pak. Luar biasa. Sampai dia mendapatkan pekerjaan, dia bilang, Ustadz, alhamdulillah suami saya diterima PNS. Sekarang tugas di Jawa Tengah. Luar biasa. Itu anak Pati, yang putri orang Jogja, dulu UIN, masih UIN, S2. Iya, luar biasa. Makanya jangan sampai kita itu ragu dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dengan orang tua, seperti apapun orang tua, itu adalah orang tua kita, tidak bisa diganti. Walaupun ada 2 orang tua angkat, ya. Saya itu anak tunggal, Bapak Ibu, bagus ya. Tapi saya punya punya orang tua angkat 3 Pak. Ya. 1 Pak Daryono almarhum, 2 tetangga panjenengan Pak Arif Mayor, bapak saya yang angkat ini meninggal 2011 10 November, dimakamkan di makam pahlawan. Yang 1 bapak saya di Magelang, dulu waktu itu lurah, dan kebetulan terah dari bapak saya itu dari Pak Damarjati, itu Pak Di saya. Pak Damarjati Supajar. Pak Singgih Bupati itu Pak Di, tapi dari orang tua angkat. Nah, ini nanti acara kesana saya jam 8:30. Ya. Cuma beda nasib aja. Beda nasib. Sana profesor filosofi, ya saya dikit-dikit bisa. Maka kalau ngaji semacam ini saya menggambarkan dakwah dengan dengan lambang, saya insya Allah bisa. Ya. Dakwah kan manhajnya kan, kalau Muhammadiyah kan ada cara sendiri. Kalau yang saya pahami, dakwah itu bisa dengan 3 hal. 1, dengan tembung, bicara semacam ini Pak. Iya. Nasihat. Bisa dengan tembang. Orang Jawa itu dengan tembang sudah tahu, dari mijil sampai megatruh, mau copat, tahu itu. Manten itu tidak usah dilari dengan ayat hadis, cukup dengan tembang. Gegaraning wong agrami, tutu bondo tutu rupa. Saya cuma bisa itu. Iya. Sebab rupa iso ngapusi, dipoles kan bisa. Iya. Bondo itu tidak orang tua, nanti meninggal sudah tidak dapat apa-apa. Ya. Maka hati. Yang ketiga dengan lambang, tembung, tembang, lambang. Lambangnya apa? Kalau di Sunan Kalijogo, Sunan Cemara Wali itu dengan wayang. Gambaran wayang itu sangat luar biasa. Mau seperti apa orang itu bisa digambarkan. Orang kok senangnya memfitnah, ghibah, oh Sengkuni. Iya. Sengkuni itu aslinya kan namanya Tri Gantalpati, seorang patih, seorang profesor, Pak. Ceritanya pinter. Kalau dulu di Tareh itu ada Bal'am. Oh iya. Nah, itu ada. Dia pinter sekali. Tapi senangnya apa? Mengadu domba. Pendawa Ngastina itu kakak beradik sepupu tunggal mbah dari Bisma. Tapi karena apa? Karena dikompori oleh Sengkuni, maka namanya Duryudana itu kan ngelinggui dampare Pendawa. Oh iya. Hafal sekali saya sampai filosofi. Saya punya guru Kiai Abdul Hadi di Malang. Kalau ada yang Malang, insya Allah itu guru saya ngaji. Sampai namanya debok. Kenapa dibuat debok? Karena empok kan gitu toh. Iya. Tapi filosofinya debok, pohon pisang itu adalah simbolnya apa? Khairun nas anfahum linas. Pohon pisang itu tidak sekali-kali mati kecuali sudah berbuah. Nah, kalau ada pohon pisang tebas nanti Pak, jeres. Nanti sore sudah muncul segini. Ya. Tapi coba panjenengan punya pohon durian cas setengah bulan belum tentu. Ya. Pohon pisang pencas hidup. Dia akan mati setelah berbuah dan setelah punya generasi. Ya. Itu berjuang. Di walam wayang seperti itu. Kenapa itu yang di kanan, kenapa yang di kiri wayang
Itu filosofinya apa? Kalau yang di sebelah kanan itu insya Allah yang disayang Tuhan, dalang. Makanya satria-satria, ndak ada penyumping wayang setukang noto. Itu kok nganake cakil sengkuni di kanan wayang, dalang ndak mungkin. Itu penyumping bodoh itu. Ya, iya. Itu sungguh luar biasa. Dan gitu saja saya kira yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk kontak bisa, insya Allah saya menemani sampai jam 8 karena setengah 9 sudah dijemput ke Magelang ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat pencerahan, khususnya saya tambah perbendaraan budaya Jawa. Ya, kemarin wigah-wigi, sekarang dilalah. Itu saya baru tahu itu dari bahasa Arab itu. Ini ilmu gatuk matu atau apa? Kelihatan dari cara bertuturnya Pak Toto ini bukan Muhammadiyah asli. Ya, ternyata kemarin dia bilang ibu saya itu ketua muslimat NU. Kelihatan. Tapi tidak apa-apa, di sini semuanya ada Ustaz. Ada Muhammadiyah, ada NU, ada Salafi, ada Jamaah Tabligh, bahkan ada teman-teman tunarungu ngaji. Yang hebat itu teman-teman tunarungu. Allah kasih keterbatasan tapi mau mengaji, sementara Allah kasih kita kelebihan tapi kita tidak mensyukuri dengan ngaji ayat-ayat Allah dan hadis Nabi. Nah, silahkan Ustaz. Baik, yang kedua kita dapat pencerahan banyak hal. Nah, salah satunya itu untuk bapak-bapak laki-laki yang masih single, tidak usah putus asa dan menyesal kalau punya wajah jelek dan miskin. Ceritanya tadi loh Ustaz. Ya. Tetap kalau Allah memang itu jodoh kita, Allah akan pertemukan ya. Yang penting ada ikhtiar dan kita akan berupaya membantu bapak ibu dan mbak-mbak untuk ikhtiar. Namanya tadi ikhtiar, mungkin dapat di sini tapi jangan putus asa, mungkin di luar itu. Ya, ada sih bahasanya di sini sudah ditunggu. Nah ini ada sebaliknya, ada yang pasrah dan menyerahkan hatinya kepada Allah agar kelak dipertemukan dengan sekeping hati yang tepat dan di waktu yang sangat diharapkan. Justru begitu cepatnya mereka melangkah ke jenjang pelaminan. Nah, ada yang sudah ditunggu lama tapi bukan itu jodohnya, ada yang cepat sekali tapi itulah jodohnya. Ya, alhamdulillah di sini ikhtiar kita. Bapak Ibu, monggo kita buka 1-2 pertanyaan. Silahkan kalau ada. Sebenarnya masalah judul hari ini memang bisa untuk disepakati, tetapi menurut kami, setahu saya ta'aruf itu hanya perkenalan. Jadi dalam bahasa awamnya dari mata turun ke hati, Pak, itu kuncinya. Nah, tetapi berpikir masalah jodoh, saya kira bukan berarti untuk diobral, bukan untuk diiklankan, tetapi itu merupakan suatu takdir yang penggarisan Allah yang bukan dijemput, tetapi itu akan datang dengan sendirinya. Karena kalau dilihat zaman sekarang ini, masalah jodoh itu sudah merupakan suatu permainan, Pak. Jadi bukan lagi merupakan tidak terlepas dari kaidah agama. Ini menurut Ustaz kira-kira bagaimana hakikatnya? Oke. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Begini Ustaz, orang tua itu kan punya anak, apalagi perempuan. Ini tugasnya memang berat. Kalau bahasa Jawa seperti satru mungguing cangklaan. Artinya apa? Itu mendidik anak perempuan tuh nggak mudah. Nah, sekarang terkait dengan judul ini begini, untuk memahamkan kepada anak perempuan ya, itu kan jelas, nah Islam itu agamanya, kekayaannya, istilahnya wajahnya dan sebagainya. Tapi ternyata dia itu ada putri teman saya itu sampai agak sulit menemukan jodoh karena dia itu ada kriteria satu lagi, tidak merokok. Jadi kalau dia itu kok sudah
agamanya bagus, sholatnya apik, ini kok ngerokok, wis ra gelem gitu loh. Tertutup hatinya. Ini baiknya gimana? Apa menikah dulu, besok dikandani, nek terus nurut aku ya rasa ngerokok gitu, atau ya wis lah sepanjang hayat dia mungkin tidak akan itu. Nah, ini kan kasihan juga itu Pak, anaknya kasihan, ibunya juga, orang tuanya kasihan. Nah sebaiknya gimana Pak? Angel Pak ya, tapi monggo mungkin Bapak punya apa solusi ya, tips biar anak teman saya tadi bisa membuka hatinya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anaknya, waalaikumsalam. Anaknya tadi di mana anaknya? Oh, jadi putri dari teman saya. Oh, putri dari teman. Tidak di kopi ngaji. Oh, besok jawabannya tak kasih. Ya, baik. Terima kasih. Jadi ada 2 pertanyaan tentang jodoh itu, ada perbedaan pendapat. Ya, walaupun tadi sudah dijawab, ada ikhtiar dan ada memang menunggu. Dua-duanya boleh ya. Dan yang kedua yang tadi ada syarat dari anak itu semuanya sudah masuk kecuali ada tambahan 1 syarat, tidak merokok. Nah, bagaimana solusinya? Apa tompowai sike atau tolak? Jangan-jangan itu jodohnya. Monggo Ustaz. Baik, yang pertama, jadi zaman Rasulullah SAW itu jodoh itu tidak ditunggu, tapi bahkan dijodoh-jodohkan. Sahabat itu ditata oleh Rasul, kowe karo iki, kowe iki, semacam itu mudahnya. Artinya kita boleh lah sebagai mak comblang, apalagi diorganisir semacam ini. Kalau saya di rumah, saya organisir. Saya itu menangani itu sejak 97. Saya masuk di UMJ 95, 97 saya sudah nangani. Yang pertama saya tangani anak mahasiswa Kalimantan. Nah itu ya. Alhamdulillah berhasil. Kalau yang di UMJ insya Allah, nah, kalau pada mengaku insya Allah banyak yang tempat saya ya. Saya nangani paling jauh itu dari mana? Medan atau Jempadang bareng. Oh, itu dulu dosen di Jogja, dia punya kembaran di sini, alumni Timur Tengah, datang ke kamar saya, Ustadz, tolong adik saya kenapa? Sudah umur 30 tapi belum nikah. Kalau memang serius tempat saya, akhirnya tempat saya. Saya kasih solusi, alhamdulillah dalam waktu seminggu kakaknya yang temannya Ustadz Zakir itu ke ruangan saya, alhamdulillah Pak Toto, ini adik saya sudah ada yang melamar, tapi yang melamar 2, kalau tadi 4 Pak, ini orang itu 2, yang satu hafal 30 juz, yang satu 8 juz. Tapi kelihatannya gini Pak, kelihatannya kok saya agak cocok yang 8. Loh, Anda itu lulusan Timur Tengah, kenapa dengan cara itu? Lah di mana? Ya udah salat istikharah tadi, minta ditunjukkan. Begitu dilakukan beberapa hari, yang pertama langsung melamar. Waktu itu 1 hari sebelum puasa, langsung diterima. Syawal tanggal 2 nikah, cepat sekali itu. Ya itu artinya apa? Itu kalau kita merujuk dari tarikh Rasulullah SAW itu dengan sahabatnya jodoh-jodohkan, tidak apa-apa ya. Tapi mau menunggu ya tidak apa-apa, insya Allah ibu. Nah itu kejadian itulah namanya baru dikatakan takdir. Dan kita harus mengimani takdir. Oh nek disuruh milih ya milih yang lain kan gitu ta. Tapi takdir semacam itu sudah harus mengimani takdir Allah, qudratullah. Yang kedua, bagaimana solusi untuk anak yang punya syarat semacam itu? Itu tidak apa-apa, mau syarat itu tidak apa-apa. Tapi anak solihah itu ketika punya syarat, dia tidak memberatkan calonnya. Ya. Maka kewajiban orang tua kan ada 3. Salah satunya wa yu'allimuhumul kitaba idza aqala. Memahamkan anak untuk dia tahu tentang Rabbnya. Siapa tahu dirinya maka dia akan tahu Rabbnya. Jadi saya siapa, saya di mana, saya harus bagaimana itu. Jadi anak putri boleh meminta, Mas aku gelem karo jenengan tapi syaratnya jenengan. Nah, ini ada boleh, ya boleh. Tapi ketika itu tidak memberatkan calonnya, ya itu. Kira gitu aja. Kalau nanti kaitannya dengan kelanjutan mungkin nanti bisa dengan ketika kita
sharing ya. Insya Allah ada amalan yang harus kita lakukan agar kita insya Allah dicepatkan, dimuluskan, dimudahkan. Begitu. Iya. Yang kedua tadi yang oh sudah. Ya. Oh karena saya tidak mendengar kalimat rokok. Iya. Terima kasih. Ada lagi? Satu lagi. Oh silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Ustadz atas kesempatannya. Masalah jodoh itu zaman sekarang dan mungkin mulai zaman saya. Itu karena anak itu tidak satu rumah dan biasanya adalah terpisah dengan orang-orang tuanya dan dia bergaul dengan banyak teman-temannya. Maka anak-anak itu biasanya mencari jodoh itu atas kehendak sendiri atau tidak dicarikan orang tua. Ini. Nah, dalam kondisi itu bagaimana menurut syariah Islam? Apakah orang tua mempunyai kewajiban untuk mencarikan atau kita mengikuti apa yang dikehendaki oleh anak? Dan kadang-kadang kita melihat syarat yang kita kehendaki sebagai orang tua itu tidak memenuhi, tapi anaknya cinta. Bagaimana kita sikap kita sebagai orang tua? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak siapa Pak? Pak Muhammad Basuki. Pak Muhammad Basuki, monggo. Terima kasih Pak Ustadz. Menurut saya pengajian hari ini sangat bermanfaat sekali bagi saya. Saya itu punya anak perempuan yang saya kira sudah cukup umur dan itu sering saya tanyakan kepada dia, piye nduk kok wis umur kok belum ada tanda-tanda gitu. Terus dia bilang, Pak, nikah itu bukan kompetisi katanya. Jadi istilahnya ora cepet-cepetan. Iya. Nah gini ya. Yang saya tanyakan ini, kalau harus menunggu sejauh mana? Gitu. Saya sebagai orang tua terus terang khawatir yang perempuan kalau sudah cukup umur. Dan tentunya yang saya harapkan ini nanti terus terang saja, saya memohon kepada Bapak Ustadz, nanti saya minta nomor telepon atau mungkin tempat bagaimana kira-kira saya bisa menasihati anak saya atau bagaimana caranya biar anak saya cepat dapat jodoh. Hanya itu saja. Dan insya Allah saya datang ke Kopi Ngaji ini dengan harapannya itu. Dan insya Allah ini sebagai wasilah untuk anak saya untuk mendapatkan jodoh. Masya Allah, Masya Allah. Terima Baru kasih. kali ini Pak datang? Gimana? Enggak, saya sering. Oh sudah sering. Sudah, Alhamdulillah. Matur nuwun. Saya kira ini yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi kekhawatiran banyak orang tua, ya. Jadi harus dipahami mbak-mbak, kekhawatiran orang tua. Ada kemarin juga yang curhat sama, ya. Saya sudah umur, saya sudah pensiun, saya mengharapkan dapat calon dan calonnya harus solih, bisa menjadi pemimpin, tambah lagi tidak merokok. Itu keinginan orang tua. Saya kira dia tidak mau anaknya cepat cepat menjanda gara-gara rokok itu. Walaupun itu ada yang mengatakan itu namanya tidak percaya takdir. Monggo Ustaz. Ya, terima kasih. Kaitannya dengan yang Bapak tadi ya. Iya. Yang intinya apa? Intinya ini anak punya inisiatif sendiri untuk mencari, ya, tidak mau untuk dicarikan. Bagaimana? Ya, siap. Jadi gini. Maka tadi sudah saya singgung bagaimana anak itu bisa memahami ya konteks agama sehingga dia itu pakemnya tahu. Kayak yang lain-lain itu kan nanti baru sunah-sunah. Yang wajib itu bagaimana calonnya
itu dipastikan agamanya bagus. Boleh dengan nasabnya, dengan wajahnya, dengan hartanya, tapi Nabi menekankan pilihlah yang agamanya. Kalau kemarin ada orang yang curhat ke tempat saya, tapi bukan jodoh. Jadi anaknya itu kuliah di UGM, dia ternyata drop, tidak kuliah, sudah 2 tahun. Orang tuanya tahunnya masih kuliah. Dia heboh, seperti tidak karena. Terus saya katakan, Mas, putrane jenengan masih sholat enggak? Oh masih Pak, masih aktif jamaah masih. Alhamdulillah. Coba kalau kamu suruh milih anak sampean kuliah selesai sampai sarjana tapi tidak sholat, atau sholat tapi tidak selesai kuliah, pilih yang sholatnya tetap dijalankan. Nah, itu. Saya kira sholat dan selesai kuliah, Pak. Itu tidak harus karena takdir udah drop. Iya. Ijazahnya asli. Pak Ras 2 wadi. Ini jadi tugas orang tua itu memang memahamkan. Tadi wa yu'allimuhumul kitaba idza aqala, itu memahamkan bagaimana anak itu punya prinsip. Iya. Ini loh. Patokan iki arep golek sing kompo silahkan. Ya, cepatnya itu. Yang kedua, tadi memang itu kekhawatiran itu mungkin naluri orang tua ya, fitrah. Tidak hanya panjenengan ya, tapi semua punya macam itu, punya harapan. Iya. Nah, harapannya kan kita ke anak kita putri solihah nanti dapat yang soleh, dan itu otomatis nanti ada ayat yang menakun konitati konitatun khobisatun dan seterusnya. Ya, betul. Jadi sudah ada pasang-pasangan. Kalau mengharapkan anak yang soleh, didik dulu anak kita yang putri agar menjadi solihah. Kalau kita mengharapkan anak menantu yang solihah, didik dulu anak kita agar anak kita soleh, kan gitu. Sudah pasangan-pasangan tidak bisa, ya. Sekrup sama mur aja kan kalau nggak cocok nggak akan bisa. Itu makanya mulai dari diri kita dulu, nanti orang lain yang menghargai. Seperti orang jualan lah. Orang jualan itu ketika kita ngemasnya bagus, ya, barangnya juga bagus, nanti orang itu akan milih. Nggak usah ditawaki, itu nanti akan datang sendiri. Oh, nek kono apik kan gitu. Sama. Jadi seperti itu. Jadi mau di sistem jemput monggo, mau sistem nunggu monggo, tapi yang tidak kalah pentingnya orang tua selalu mendoakan. Syukur kalau bisa bangun malam, sholat tulail, setelah itu di antara wiridnya itu kita tujukan pada anak. Ya. Kalau di pesantren salaf bagus. Ini biasanya yaitu mengijazahkan anak kita agar soleh solihah itu selalu dibacakan Al-Fatihah. Ya, Mbak Arwani Kudus itu selalu mengijazahkan untuk wali santri selalu mendoakan anaknya dibacakan Al-Fatihah semalam 41 kali. Oke. Jadi kalau anaknya 5, 41 kali 5. Ayo alam itu hanya salah satu tafaul saja, ya. Iya. Itu. Saya kira gitu.